Saya berterima kasih atas masukan-masukan masyarakat, kritikan-kritikan, dan lewat forum ini sekali lagi mohon maaf kalau kami belum bisa melayani seluruh jalan kabupaten. Tetapi insya Allah kami akan terus berikhtiar untuk itu. Nah, di tahun 2024 tentunya terima kasih untuk masyarakat yang sudah merelakan tanahnya untuk pelebaran jalan tanpa ganti rugi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membalasnya dengan rezeki yang berlimpah. Ini wujud sesarengan bangun Wonosobo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kali ini podcast Mercusuar menghadirkan tokoh muda yang dalam jajaran kepemerintahan ini patut patut diapresiasi. Pekerjaannya juga satset, terengginas kalau orang bilang. Nah, kali ini kami menghadirkan Mas Nurudin Ardianto ini Kepala Dinas PUPR Wonosobo. Ini sudah terkenal di mana-mana. Ya, Mas Adin, mungkin bisa memperkenalkan diri dulu pada pemirsa Mercusuar. Seperti apa? Mungkin agar tidak istilahnya tidak kenal, tidak sayang. Tak kenal maka tak sayang. Nah, inilah, monggo Mas Adin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Mercusuar, saya Nurudin Ardianto yang saat ini diamanati di Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo. Saya berterima kasih atas masukan-masukan masyarakat, kritikan-kritikan, dan lewat forum ini sekali lagi mohon maaf kalau kami belum bisa melayani seluruh jalan kabupaten. Tetapi insya Allah kami akan terus berikhtiar untuk itu. Nah, di tahun 2024 tentunya terima kasih untuk masyarakat yang sudah merelakan tanahnya untuk pelebaran jalan tanpa ganti rugi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membalasnya dengan rezeki yang berlimpah. Ini wujud sesarengan bangun Wonosobo. Kita ngobrol sedikit ya tentang pembangunan. Ini pembangunan kan tidak hanya tentang kesehatan, kemudian tentang pendidikan, tapi lebih penting dan warga masyarakat ini kan lebih menyoroti masalah jalan. Nah, dulu kita pernah untuk podcast kita membahas tentang jelang Lebaran ya kalau nggak salah itu memperbaiki seluruh jalan-jalan dalam kota. Karena kalau dari kota sendiri jalannya jelek ya kita yang malu, karena kita ini berdua ini asli Wonosobo. Kemudian jalan-jalan jalur wisata juga kemarin sudah diperbaiki. Nah, ini sekarang jalan-jalan desa ini seperti apa Mas Adit? Ya, terima kasih Mas Bambang. Jadi silaturahmi saya ke Mercusuar sebelumnya, kita cerita banyak apa yang akan dilakukan pemerintah Kabupaten Wonosobo melalui kami Dinas PUPR di berbagai sektor, khususnya di pembangunan jalan. Waktu itu saya ingat betul, saya berjanji kepada Pak Bambang nih terkait kota bahwa 2023 insya Allah kami bisa menyelesaikan tidak hanya pembangunan jalannya, tetapi penataan kota di seputar alun-alun. Alhamdulillah janjinya dengan Mas Bambang waktu itu, saya janji beri waktu saya 6 bulan, alhamdulillah terrealisasi. Dan tertunaikan. Nah, ya alhamdulillah jalan kota kita 2023 kemarin sudah Maer. Sudah Maer. Nah, mudah-mudahan dengan Maer ya ini memberikan peluang-peluang bagi aktivitas kehidupan sosial, ekonomi, dan saya kira seluruh aktivitas kegiatan masyarakat pasti membutuhkan jalan sebagai infrastruktur utamanya. Nah, tentunya berkaitan dengan ekonomi ya. Kalau jalannya Maer, mudah-mudahan rezekinya juga omber. Rezekinya juga. Nah, ini yang masuk kesehatan, stunting dan sebagainya ya. Saya kira ini menarik bahwa infrastruktur memang akan berkaitan dengan aspek kehidupan masyarakat yang lain. Hari ini kemiskinan, kemudian stunting menjadi
target pemerintah kabupaten Pak Bupati dalam mencapai visi misinya, RPJMD dan target-target pemerintahannya. Nah, seringkali masyarakat itu menilainya kan dari fisik saja, infrastruktur saja. Padahal pembangunan sejatinya kan tidak hanya infrastruktur hanya alat. Nah, tapi karena alat tadi, alat untuk mencapai kesejahteraan, ya tentunya yang paling ramai sekarang itu pasti jalan. Jadi yang saya Mas Bambang, kalau saya sendiri kan tadi asli Wonosobo dan alhamdulillah bekerja di Wonosobo sudah dari tahun 2003, artinya 21 tahun saya bekerja di Wonosobo dan ada di PUPR. Keluar dari PUPR itu hanya 6 bulan lah, sempat di Bapeda selama 6 bulan balik lagi ke PUPR. Artinya saya mengalami dinamika perkembangan infrastruktur di Kabupaten Wonosobo dari 2003 sampai 2024 ini. Ya. Demikian juga dinamika politik sudah dari Pak Trimawan, Pak Holik, 2 periode, Pak Eko, ya, kemudian sekarang Pak Afif. Nah, ini tampaknya memang menjadi siklus 5 tahunan bahwa kebutuhan masyarakat akan jalan ini menjadi isu politik yang paling seksi. Dan kami menyadari digodok terus ya. Nah, saya kira godok lempar. Nah, saya kira itu suatu yang bagi kami, saya selalu mengingatkan kepada teman-teman di kantor bahwa tahun politik itu sejatinya yang dinilai itu bukan bupati, tetapi kinerja pemerintah kabupaten secara menyeluruh oleh masyarakat. Jadi begini Mas, ketika memasuki tahun politik ada hal yang kemudian menjadi tantangan kami, bukan masalah serangannya. Karena politik itu adalah hajatan nasional, hajatan daerah, maka otomatis membutuhkan anggaran yang cukup besar untuk penyelenggaraannya. Betul. Lah praktis akan mengurangi alokasi untuk anggaran pembangunan jalan. Betul. Nah, jadi di saat isunya kenceng, kita dihadapkan tantangan yang anggarannya terbatas. Nah, itu yang kemudian saya kira bukan kami kemudian anggaran iya paling penting, apalagi jalan. 1 kilometer jalan butuhnya 2 miliar, Mas. 2 miliar. Padahal kita punya 959 km jalan. Hari ini kondisinya ya di sekitar 70%. Nah, kami masih ada angka 65, angka pesimisnya. Tapi oke lah, kami mengambil angka pesimis bahwa lebih baik prestasinya rendah dulu deh di 65%. Artinya baru 65% jalannya mantap, mulus. Nah, misalnya yang 35% atau sekitar 350 km itu berarti masih rusak. Kalau di kalkulasi itu berarti 2 miliar kali 350. Kita butuh anggaran 700 miliar untuk bisa memantapkan, memuluskan yang semua. Ketika memasuki tahun politik, ada hal yang kemudian menjadi tantangan kami, bukan masalah serangannya. Karena politik itu adalah hajatan nasional, hajatan daerah, maka otomatis membutuhkan anggaran yang cukup besar untuk penyelenggaraannya. Betul. Lah praktis akan mengurangi alokasi untuk anggaran pembangunan jalan. Betul. Nah, jadi di saat isunya kenceng, kita dihadapkan tantangan yang anggarannya terbatas. Sehingga saya ingatkan pada teman-teman, ayo di tahun politik ini pasti tantangannya, serangannya akan kenceng. Jangan sampai kemudian kita justru kendor kerjanya. Nah, itu yang kemudian saya kira bukan kami kemudian anggaran iya paling penting, apalagi jalan. 1 kilometer jalan butuhnya 2 miliar, Mas. 2 miliar. Padahal kita punya 959 km jalan. Hari ini kondisinya
ya di sekitar 70%. Nah, kami masih ada angka 65, angka pesimisnya. Tapi oke lah, kami mengambil angka pesimis bahwa lebih baik prestasinya rendah dulu deh, di 65%. Artinya baru 65% jalannya mantap, mulus. Nah, misalnya yang 35% atau sekitar 350 km itu berarti masih rusak. Kalau di kalkulasi itu berarti 2 miliar kali 350. 50. Kita butuh anggaran 700 miliar untuk bisa memantapkan, memuluskan yang semua. Masyarakat harus tahu. Nah, itu tantangan kita. Padahal hari ini anggaran terbatas, sehingga secara nasional memang anggaran untuk pembangunan berkurang. Nah, sekali lagi di sisi lain kita dihadapkan pada tuntutan masyarakat yang semakin meningkat. Hari ini Mas, semua desa, artinya ini menunjukkan bahwa kesejahteraan sudah meningkat. Perkembangan pertanian, pariwisata di seluruh wilayah ini tinggi. Maka kemarin ramai medsos misalnya, dari mana? Kepil, para Andowo. Yang meramaikan orang yang punya angkutan. Artinya kemudian dia sehari-hari melewati itu, ada hasil yang dibawa. Bagi kami, ya itu wajar. Berikutnya di mana? Di Jepeng Pelampitan, Wonosobo. Itu juga pengusaha salak yang tiap hari, ya kami menyadari betul bahwa 350 km jalan itu masih dalam kondisi yang kurang baik. Tetapi sebenarnya izin kesempatan ini juga memberikan informasi kepada masyarakat. Apa yang sudah kami lakukan? Saya diberi amanat 3 tahun ini Pak, ini di PUPR. Artinya sama dengan periode bupati 3 tahun ini. Nah, ini bukan kemudian tahun politik saya harus hati-hati Mas. Ini tetapi izin selaku orang yang saya juga diberi amanat oleh Pak Bupati, oleh pemerintah kabupaten dalam menjalankan tugas di DPUPR, saya juga harus menjelaskan kepada masyarakat apa yang sudah dilakukan dalam 3 tahun ini. Awalnya di mana, seperti apa, dan apa yang kita lakukan 2021 misalnya. 2021 itu saya ambil dari 2021. Anggaran untuk jalan saja itu 97 miliar. 97 miliar 2021. Ya. 2022 ini upaya yang kemudian dilakukan Pak Bupati bersama pemerintah kabupaten. 2022 itu mulai awal tahun kita melakukan, Pak Bupati mengajak kami untuk melakukan roadshow ke pemerintah pusat, ke Bappenas, kemudian ke kementerian-kementerian terkait untuk bisa mendapatkan prioritas program dari pemerintah pusat. Hasilnya 2022 itu 188 miliar itu untuk jalan. Wah, itu berarti 2 kali lipat ya? 2 kali lipat. Betul. Ya. Di 2023 masih tinggi, meskipun ada penurunan sedikit, terutama yang 2023 itu menurunnya yang dari pemerintah provinsi. Tadi kalau 2022 dari pusat besar, dari provinsi besar, dari APBD cukup besar. Nah di 2023 turun sedikit, 160. 20, kira-kira 20. Turun. Nah di 2023 ini, 2024 ini tadi hajatan politik dari nasional yang misalnya tahun lalu 2023 misalnya Wonosobo menjadi satu dari 3 kabupaten di Indonesia selama 3 tahun berturut-turut mendapatkan alokasi program hibah jalan daerah. Hanya 3 kabupaten se-Indonesia. Dari seluruh Indonesia. Wonosobo dapat. Wonosobo prestasi. Nah, selama 3 tahun berturut di kisaran angka 30 miliar setiap tahunnya, Wonosobo dapat itu. Tidak hanya anggaran di Wonosobo. Kalau hari ini di medsos yang sering diramaikan juga jalan provinsi. Misalnya
kalau kita ingat dari Sapuran. Sapuran atau dari Purworejo lah, kita dari Purworejo sampai Wonosobo, Sapuran sampai Wonosobo. 2021 sampai Sapuran Cilento kondisinya kan jelek, Kepil juga jelek. Maka sejak tahun 2021 tadi kami bersama-sama dengan pemerintah provinsi melaksanakan program hibah jalan daerah tadi. Provinsi melakukan ruas jalan provinsi karena Purworejo Wonosobo jalan provinsi. Kabupaten Wonosobo melaksanakan yang jalan kabupaten menuju destinasi wisata Dieng. Nah, itu kita bersama-sama provinsi, maka sampai tahun kemarin, nah ini memang masih ada PR yang di provinsi. Kali Kajar sampai Kertek nih, ini yang belum selesai. Tetapi Kali Kajar, Sepuran, Kepil, sampai perbatasan Purworejo, alhamdulillah sudah clear. Nah, kami terus berkoordinasi dengan provinsi. Jalan nasional, Jalan Muntang misalnya, tahun lalu masih Seperti itu. nah, itu hari ini alhamdulillah juga Lancar, mulus. Jalan dalam kota 2023 bisa kita selesaikan. Ya, masih menyisakan Jalan Dieng, malah ini jalan di depan rumah saya ke sana itu. Jalan Dieng ada di Kalianget, itu masih ada segmen yang tahun lalu itu jalannya jalan provinsi. Tahun ini sudah menjadi jalan kabupaten. Lah, kami belum menganggarkan untuk itu karena ada perubahan status jalan tadi. Nah, ini tentunya proses-proses yang kita lalui dari 2021 sampai 2023 ini. Terkait tadi hari ini ramai. Kami akui masih 350 km jalan. Tetapi sejatinya di posisinya kita beranjak dari angka sekitar 55%. Hari ini sudah 65, di pesimisnya 65% kondisinya mantap, baru 10%. Nah, itu yang bisa ditangani dalam 3 tahun ini. Tidak bisa, saya kira semuanya secara nasional. Hari ini bahkan kondisi rata-rata jalan nasional seluruh Indonesia tentunya di kabupaten itu baru capaiannya 52%. Kita sudah di angka 65 lebih sebenarnya, 65 sampai 70. Kami masih hitung terus, dan mohon maaf, masukan-masukan dari masyarakat, ruas 1, ruas 2, ruas 3, dan yang lain, datanya lengkap, Mas. Kami, mohon maaf, kadang-kadang masyarakat menilai mobil operasional kami jalan di desa, di ruas jalan tertentu, itu dalam rangka melakukan memotret kondisi jalan terupdate 3 bulan sekali. Nah, tentunya ini untuk dasar bagi kami untuk melakukan prioritas anggaran. Kami dari 959 km tadi, kami susun prioritas-prioritasnya dengan sumber daya yang ada, terutama sumber daya keuangan. Nah, prioritasnya apa? Pasti kami akan mengambil jalan-jalan dengan lalu lintas harian rata-rata tertinggi. Misalnya dari Kertek ke Silomerto, Ya. lewat Semayu. Nah, ya. itu tentu lalu lintas hariannya tinggi, volume lalu lintasnya tinggi. Maka menjadi prioritas kami. 2021 seperti apa? Alhamdulillah 2023 sudah sampai Silomerto, kita selesaikan. Memang terbukti dari travel yang dari Purwokerto juga lewatnya situ. Orang-orang yang dari daerah selatan itu untuk tidak masuk kota, tetapi melewati jalur Semayu. Ya, artinya yang kita prioritaskan pasti yang lebih banyak dilalui. Nah, itu menjadi prioritas-prioritas. Masuk lintas wisata juga. Nah, ya, wisata. itu yang wisata ada lagi prioritas sektor. Maka dalam 3 tahun ini sesuai amanah RPJMD tentunya, ini merupakan amanah yang ada bagi kami. Ada sektor pariwisata dan pertanian yang harus infrastrukturnya didahulukan. Sektor pariwisata misalnya. Hari ini jalan ke arah Dieng, kemudian di kawasan Dieng, seputar Dieng, ini sudah insya Allah di atas 90%. Di pariwisatanya di atas 90%. Karena apa? Satu amanah RPJMD, di situ pula sebenarnya kita berharap impact. Nah, jadi tidak hanya mulus jalannya,
tidak hanya mair jalannya, tetapi harus memberikan manfaat bagi peningkatan perekonomian masyarakat, peningkatan pendapatan asli daerah. Nah, alhamdulillah datanya menunjukkan bahwa kunjungan wisata meningkat, ekonomi masyarakat meningkat, pendapatan daerah juga meningkat. Ini yang prioritas kita lakukan selama 3 tahun ini. Nah, tentunya sekali lagi yang rumahnya dilalui 350 km ini belum terlayani, masih rusak. Tetapi kami sudah punya data dan tentunya sudah punya program. Nah, programnya nggak bisa setahun selesai tentunya. Ya, saya kira siapapun presidennya katakan, siapapun gubernur, siapapun bupatinya untuk menyelesaikan tadi kalau 350 km dalam setahun itu tidak mungkin terjadi. Nah, ini masyarakat Itu yang rumahnya di pinggir jalan yang masih rusak, mohon maaf dan bersabar. Tentunya pemerintah ini juga memikirkan dan sudah punya planning bagaimana ke depannya. Nah, ingat ya, jangan suka marah-marah apalagi lewat medsos. Ya nggak jelas, makanya ya itulah kerjanya sudah ya kita lihat sudah puntang-panting dengan SDM yang sudah dipersiapkan, ya memang mohon kesabarannya. ya. Ya sekitar 150. Ya alhamdulillah 2022 ya 180. 2023 160. Tahun ini meskipun kecil masih ada di angka 111. Jadi insya Allah 5 tahun ya selesailah kita selesaikan. Kemantapan kita kalau di atas 80%, misalkan 20%, apalagi sampai 90%, saya kira kita semua akan merasakan, dan mudah-mudahan di 5 tahun ke depan ya jalan tidak jadi isu gorengan Mas. Asik. Iya, kemarin kita sempat ada acara kick off. Nah, kick off itu untuk penanganan jalan tahun 2024. Itu sudah mulai dari ruas jalan Kecilan sampai Uripan. Ya. Nah, apakah ini akan tahun ini akan dilanjutkan di kecamatan-kecamatan? Pasti. Apa, Pak? Tadi saya sampaikan bahwa tahun ini kita diamanati anggaran 111 miliar. 111 miliar. Hitung-hitungannya ya di angka 50 sampai 50 km yang akan kita tangani tahun ini. Nah, kemarin kick off itu menandatangani bahasa Jawa ini nyecel. Nah, nyecel. Ada ingkungnya. Kemudian apa? Ya, itu juga memberikan kabar baik kepada masyarakat. Tapi lagi-lagi kemarin sore saya cermati itu medsosnya. Waduh, komentarnya ya begitu-begitu, tapi ya tidak apa-apa. Saya kira ini bagian dari tadi 350 km yang tidak puas. Tetapi mudah-mudahan dengan informasi yang terus kita sampaikan, upaya-upaya yang kita lakukan dan yang akan kita lakukan, ya tentunya kami, saya pribadi manusia biasa, pemerintah juga punya keterbatasan tadi, anggaran tidak hanya untuk jalan, Mas. Betul. Pendidikan kesehatan ini menjadi prioritas nasional. Maka tidak mungkin pemerintah kabupaten kemudian hanya melulu menganggarkan jalan. Ya. Kalau kemudian kemarin bisa dapat ya atas upaya sesarengan, sekali lagi sesarengan. Kenapa saya sebut sesarengan? Kami di pemerintah kabupaten, Pak Bupati beserta jajaran teknokratis melakukan upaya-upaya tadi ke Bappenas, Kementerian PU, kemudian kementerian yang lain, mendapat support kementerian yang lain. Tapi teman-teman di politik lewat partainya aspirasi ke provinsi kemudian memberikan bantuan keuangan ke pemerintah Kabupaten Wonosobo. Nah, itu wujud sebenarnya kita semua bekerja bersama. Tidak hanya kami di DPU, semuanya bekerja. Maka ya ini hasil kerja kita bersama. Untuk percepatan ya, saya dengar bahwa kemarin ada membentuk tim reaksi cepat itu seperti berapa personel, kemudian apa kerjanya mereka, agar masyarakat ini tahu. Karena kadang-kala kan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah, khususnya di PUPR itu, masyarakat tidak tahu.
Ya. ngertine ya meng wah jalannya lek kapan didandani gitu kan. Oke. Mungkin bisa dijelaskan Pak masyarakat. Kalau secara tim kami sebenarnya tim lapangan yang sehari-hari bekerja secara rutin itu eh, tadi yang sederhana, rumput bahu jalan itu kan tumbuh. Iya. Nah, maka jangan sampai rumput ini mengganggu proses air mengalir ke kanan kiri jalan. Rumput itu harus dibersihkan. Kami punya tim 50 orang untuk itu. Kemudian yang di tim reaksi cepat, ya, mulai minggu ini kami yang tadinya hanya satu tim, ini sudah kita tambah satu, insya Allah minggu depan kita tambah lagi. Karena ini eventnya kebetulan bareng-bareng semua. Misalnya sejak Lebaran kemarin, kami menangani ruas jalan-jalan yang jalur mudik. Nah, kemudian kemarin setelah Lebaran menangani beberapa keluhan masyarakat di medsos yang sudah ada sebelumnya kita tangani, misalnya para Andowo. Kemarin ramai itu dari bulan Januari sampai Lebaran itu ada masyarakat kita yang terus-menerus, kemudian kita tangani. Besok ada event lagi, event apa ini? Triathlon. Nah ini tentunya di ruas-ruas jalan yang akan digunakan untuk event, karena akan mendatangkan tamu, wisatawan, tadi pendapatan daerah juga naik, ya kita tangani juga pemeliharaannya. Kemarin ada lagi medsos ramai, ya kita tangani. Tapi minggu depan satu tim lagi untuk bekerja di kota. Karena ini sambil jalan terus, ada 3 tim yang kita lakukan untuk reaksi cepat tadi. Selain tim yang misalnya ada saluran tersumbat, ada saluran irigasi. Hari ini teman-teman irigasi, PU kan tidak hanya jalan, Mas. Jadi ada irigasi, air minum, sanitasi, kemudian baru jalan. Irigasi hari ini kita juga harus cepat. Ada laporan masyarakat, irigasinya tersumbat karena longsoran. Ya ini kalau tidak segera ditangani, itu kan juga akan mengganggu ekonomi masyarakat. Nah, alhamdulillah kalau di irigasi itu sesarengan masyarakat itu nampak betul, karena masyarakat petani pasti menerima manfaat langsung. Tapi di jalan ya kadang-kadang masih ada longsoran dikit cuek, ya itu yang kadang-kadang juga kami dengan 959 tadi, dengan 50 orang plus 2 tim yang tadi tambal sulam, itu juga kadang-kadang kewalahan juga, Mas. Apalagi di musim-musim yang hujan. Nah ini sekali lagi kami lewat forum ini ya mohon maaf, yang kami tangani juga sekian banyak, anggarannya juga ya. Tetapi sekali lagi bukan menjadi halangan bagi kami, semangat bagi kami terus untuk berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Pembangunan ini kan bukan hanya jalan aja, ini termasuk jembatan. Itu seperti apa? Jembatan, ya kami masih punya PR banyak, terutama lebar jembatan. Lebar jembatan di beberapa wilayah itu masih lebih sempit dari jalannya. Jalan sudah mulai kita lebarkan, jembatan belum. Nah, lagi-lagi ya ini juga masalah prioritas anggaran. Jadi kami hari ini 3 tahun ini memang di setiap pembangunan jalan kita berusaha melebarkan jalan. Ada hal yang menurut saya bersyukur betul bahwa 3 tahun ini merasa masyarakat kita yang dilewati program jalan itu sangat berkontribusi. Pelebaran jalan tanpa ganti rugi dari 2021 sampai hari berjalan terus. Di Melandi, di Menjer, hari ini yang ada di Bingkong, ruas. Ini masyarakat kita ajak untuk bersama-sama melebarkan jalan di tanahnya, itu tanpa menuntut ganti rugi. Luar biasa ya. Artinya keikhlasan masyarakat. Mereka ikhlas, tentunya mereka juga sudah berpikir ke depan ya. Ya. Artinya kalau jalan ini lebar, dipastikan harga tanahnya naik. Pasti naik. Nah, hitung-hitungan ekonominya jelas. Iya. Bahwa berkurangnya misalnya katakanlah 10% dari luasan tanah. Tetapi harganya Sekian tahun lagi bisa naik. Enggak sekian tahun, sebelum dan sesudah saja pasti naik. Apalagi di destinasi wisata. Ya alhamdulillah kesadaran itu tumbuh di masyarakat kita. Kesadaran bahwa pembangunan ini menuntut sesarengan bersama-sama masyarakat. Hari ini saya kira manfaatnya juga dirasakan oleh semua.
investasi mulai hotel sudah banyak hotel tumbuh, lapangan kerja tambah. Nah, kemudian kunjungan wisata, homestay juga masyarakat kita sendiri jalan. Warung makan, restoran, semua ekonomi yang berkaitan dengan itu saya kira hari ini mengalami peningkatan. Medsos ini kan betapa masifnya ya. Ya, Bagaimana menanggapi hal itu? Apakah hanya kita diam aja atau kita hanya seperti apa? ya, Memang ini masyarakat ini karena memang saya pikir bermedsos itu harus bijak ya. ye, Kemudian kita ada istilah bahwa jarimu itu harimau. ya. Saya kira tidak hanya di Wonosobo ya, di nasional pun setiap masa-masa pemilu pasti netizen, katanya netizen 062 ini memang kejam. Tetapi ya saya hanya bisa berharap bahwa masyarakat Wonosobo khususnya saya kira kita semua bersaudara. Izinkan lewat forum ini ya saling mengingatkan, lebih baik kita. Saya sangat terbuka, saya sangat terbiasa di hampir setiap hari ada WA yang menyampaikan langsung kalau memang punya HP saya, apalagi saya banyak di grup-grup WA grup, ada kerusakan, sampaikan ya, kami tentu berupaya akan menangani. Ya tidak harus dengan kata-kata yang kasar, tidak harus dengan kata-kata yang mohon maaf menyudutkan. Kita semua bekerja. Ya, saya kira lewat forum-forum yang seperti ini kami berharap masyarakat Wonosobo semakin dewasa. Tahun politik saya kira tahun yang harus disikapi dengan ya ada dengan asik-asik sajalah. Siapapun pemimpinnya pasti akan mendapatkan amanah yang tidak ringan. Menurut saya tadi belajar dari beberapa bupati Ya. tidak mudah jadi pemimpin. Amanah itu berat dan ya saya juga diberi amanah yang, tapi alhamdulillah insya Allah saya kira itu hanya bagian dari dinamika kita berkehidupan bermasyarakat, ada suka dan tidak suka, tetapi semakin kesini semakin asik sajalah. Tadi kalau kita bicara banyak tadi kan terkait kuantitas, jumlah yang ditangani, tapi kami tidak berhenti pada kuantitas. 3 tahun ini kami terus berupaya meningkatkan kualitas. Ya, jadi di medsos itu juga ramai kadang-kadang tinggal ngukur ajur. Nah, itu juga tentunya berarti saya orang Wonosobo asli, tapi disebutkan. Saya merasa sangat sia-sia hidup saya kalau amanah saya diberi kesempatan untuk menjadi pemimpin di DPUPR, kemudian saya hanya diam-diam saja tidak berupaya. Tentunya peningkatan kualitas itu juga kami lakukan. 2 minggu yang lalu kami ajak penyedia jasa, kontraktor, konsultan, tim kami yang internal untuk belajar kembali bagaimana cara membangun jalan yang benar. Kami datangkan ahli dari Bandung, senior ahli dari Balai Jalan Nasional. Nah ini untuk merefresh kembali ilmu-ilmu secara teknis, kemudian melakukan strategi-strategi di lapangan yang menghadapi tantangan alam ini kan. Wonosobo dengan kondisi jalan ekstrim, dengan duit yang terbatas tadi, bagaimana efisien efektif tadi tentunya dibutuhkan kerjasama. Tidak hanya kami yang di PUPR, kami punya mitra penyedia jasa, baik kontraktor maupun konsultan bersama-sama untuk menciptakan jalan yang maer tadi. Mungkin ada pesan-pesan untuk masyarakat atau seperti apa? Yang pertama tentunya saya berterima kasih atas masukan-masukan masyarakat, kritikan-kritikan, dan lewat forum ini sekali lagi mohon maaf kalau kami belum bisa melayani seluruh jalan kabupaten. Tetapi insya Allah kami akan terus berikhtiar untuk itu. Nah di tahun 2024 tentunya terima kasih untuk masyarakat yang sudah merelakan tanahnya untuk pelebaran jalan tanpa ganti rugi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membalasnya dengan rezeki yang berlimpah.
ini wujud sesarengan bangun Wonosobo. Dan tentunya dalam proses pembangunan pasti akan ada, misalnya kemarin yang sudah kita mulai Kejiwan Kuripan, ada pengalian arus. Ya, mohon maaf kalau kemudian perjalanan Bapak Ibu masyarakat, adik-adik, teman-teman terganggu. Ya, butuh kerelaan untuk sementara dalam proses pembangunan jalan ini. Tentunya semata-mata kami untuk bisa menciptakan jalan yang macetnya sebentar lah, tapi setelah ya paling lama 1 bulan, insya Allah jalan itu sudah kembali terbuka dan lebih mulus. Hari ini inventarisasi, Pak Bupati menginventarisasi, kami menginventarisasi setidaknya 25 ruas yang trending topik tadi. Dan ada beberapa ruas yang tahun ini bisa kita tangani, ada yang belum. Nah, tentunya sekali lagi kami terus berupaya. Masih ada 2025 yang kami juga sudah lakukan rencananya tahun 2025 akan mana yang kita prioritaskan, selanjutnya seperti apa, insya Allah akan kami lakukan. Sekali lagi yang hanya kita butuh kesadaran bersama bahwa semua melalui proses. Oke, pemirsa, mungkin akhir dari perjumpaan kita sudah mendapatkan penjelasan dari Mas Adin ini, dan bisa menjadi inspirasi, dan tentunya kita harus bersabar. Oke, sampai jumpa di episode mendatang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.